Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema pertama, hewan dan tumbuhan di sekitar rumah, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran rendah dan dataran tinggi. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, tahukah kalian makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Atau makanan pokok masyarakat Indonesia? Ya, betul sekali. Makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu nasi. Nah, nasi ini berasal dari beras dan beras berasal dari padi. Mari kita mengenal padi. Untuk lebih mengenal padi, ayo kita membaca teks berikut ini. Nah, anak-anak, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Perkembangan penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Anak-anak, ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar bisa tetap dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga agar bibit dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian agar tidak digunakan untuk pembangunan. Yang ketiga, menjaga lingkungan di sekitar pertanian agar tidak terjadinya banjir, karena jika terjadinya banjir maka padi tidak akan tumbuh. Yang keempat yaitu menjaga aliran air agar terus mengalir. Yang kelima, yang terakhir yaitu tidak menggunakan beras secara berlebihan. Nah anak-anak, sekarang silakan kalian kerjakan tugas di samping ini. Nah, buatlah 6 pertanyaan yang menggunakan tanda tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, Ibu contohkan 1 ya. Untuk apa? Apa yang dilakukan oleh nelayan? Nah, untuk sisanya silakan anak-anak kerjakan secara mandiri. Oke anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar di belakang ibu.
Itu adalah gambar dari, ya, betul sekali, pantai. Pantai adalah daerah yang perbatasan langsung dengan laut. Pantai itu ada dua macam loh anak-anak, ada pantai yang landai dan juga ada pantai yang terjal. Nah, pantai yang landai itu biasanya untuk objek wisata. Ayo, siapa yang suka ke pantai? Nah, sekarang coba lihat lagi di belakang ibu. Sekarang ada dataran tinggi. Dataran tinggi yaitu permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter dari permukaan laut. Contohnya seperti perkebunan, terus perbukitan, gunung. Ayo, siapa juga yang suka pergi ke gunung? Baiklah anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita telah berakhir. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa mengenal padi. Padi tadi bagaimana cara melestarikannya, yaitu dengan cara menjaga bibitnya agar terus ditanam, menjaga lingkungannya agar tetap bersih, terus menjaga aliran airnya agar terus mengalir, serta kalian juga telah mempelajari apa itu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Baiklah, terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.